terkait ruang kelas. Saya pikir ada undang-undang yang mengatur tentang berapa kapasitas dalam satu ruangan jumlah mahasiswa. Pakai 2 ruangan dalam 1 minggu. Kira-kira kalau mau dipikir secara logika, ini cukup tidak atau tidak? Pastinya tidak. Iya, jelas. Halo Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya Baby di Podcast After Class. Hari ini saya nggak sendiri loh teman-teman. Saya bersama 6 perwakilan dari setiap Fakultas Universitas Negeri Makassar. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa sih yang kita mau bahas hari ini? Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Nah, tanpa waktu berlama-lama, mari kita kenalan. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita chit-chat bareng nih, mungkin kita bisa perkenalan diri dulu nih. Mungkin dari sebelah kanan saya kali ya. Iya, terima kasih. Saya mewakili presiden ya karena berhalangan hadir. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dirga selaku Menteri Sosial dan Politik BEM FIP UNM. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mensos. Mungkin dari sebelahnya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Asman, Presiden BEM Kema FSD UNM. Oke, sebelahnya mungkin Pres. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Renaldi sebagai Presiden Mahasiswa BEM FMI PWNM periode 2021-2022. Oke, dilanjut lagi Pres. Perkenalkan nama saya Wawan Setiawan. Saya Wakil Presiden BEM FIS UNM periode 2021-2022. Lanjut Pres. Ya, perkenalkan nama saya Sarfin, baru juga terpilih kemarin dan maklum masih pakai ini. Ya, selaku Presiden Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar periode 2022-2023. Oke, kita belum bisa lanjut, mungkin saya ucapkan selamat ya kepada Pres. Selamat Pres. Ya, dilanjut Pres. Terima kasih. Sebelumnya saya Zafira Anissa Putri, perwakilan dari teman-teman psikologi. Saat ini diamanahkan sebagai Presiden BEM Kema Fakultas Psikologi UNM. Oke, nah hari ini nih Pres, kita akan bahas mengenai sarana dan prasarana di setiap fakultas. Nah, mungkin untuk konsepnya kali ini itu mungkin kita bisa saling menimpali ya Pres, Mensos Wapres. Jadi bawa santai aja, kita santai-santai bareng lah hari ini ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, ada nggak sih permasalahan sarana dan prasarana di fakultasnya Pres ini? Siapa ini? Kalau kami di Fakultas Ilmu Sosial, kalau bertanya ada masalah pasti ada. Entah kenapa sampai sekarang pihak fakultas itu seolah enggan menjadikan permasalahan sarana prasarana ini sebagai hal yang utama untuk diselesaikan. Seperti semisal contohnya sebanyak 28 ruangan kelas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial menampung kisaran 3.000 orang mahasiswa dibagi per prodi. 18 kelas dibagi per prodi itu masing-masing memiliki 2 ruang kelas. 2 ruang kelas ini menampung, semisal saya ambil contoh prodi Ilmu Administrasi Negara. Prodi Ilmu Administrasi Negara mahasiswa aktifnya hampir 600 orang, memakai 2 ruangan dalam 1 minggu. Kira-kira kalau mau dipikir secara logika, ini cukup tidak atau tidak? Pastinya tidak. Iya, jelas tidak. Ya, saya pikir itu salah satu masalah fakultas, tapi entah kenapa ya masih diajukan sama pihak fakultas. Entah fakultas lain apa masalahnya tuh? Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Pres yang lain. Mungkin kalau saya itu sudah jadi apa istilahnya? Jadi permasalahan umum kalau di UNM. Iya. Karena semakin hari semakin bertambah mahasiswa
sedangkan bangunannya sama itu dari periode kapan ke siapa pemimpin. Iya. Jadi mungkin itu sudah apa istilahnya, ini yang kemudian harus disorakan. Saya seperti itu dan banyak hal sebenarnya. Mungkin cukup itu saya. Saya juga, saya sedikit menanggapi dan menambahkan dari kawan saya, Wapres FSD sama Wapres Ishak. Kita ketahui bahwasanya itu tadi sarana dan prasarana atau sarpras yang hadir di WNM itu salah satu masalah pokok, dan kawan-kawan semua masih itu paham dan mengetahui hal tersebut, tapi lagi dan lagi pimpinan tidak menghiraukan hal tersebut. Dan di mana kita ketahui bahwasannya dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa baru itu bertambah, dan di mana ruang perkuliahan itu tok saja. Dan bagaimana efektivitasnya ini kita berkuliah ketika ruang tidak memadai atau tidak memenuhi. Di lain sisi dalam ruang perkuliahan itu harus diatur juga berapa orang satu kelas, karena itu juga mempengaruhi proses pembelajaran. Nah ini harus sebenarnya juga dari pimpinan baik di universitas, di fakultas harus ini melihat apakah sudah layak atau tidak, seperti itu. Nggak tahu dari kawan-kawan ada tidak masalah atau justru tambah masalah seperti itu. Dan saya lihat umum seperti itu. Mungkin saya tambah sedikit dari kawan-kawan dan perwakilan terkait ini. Sarpras ini pikir sudah mendarah daging dan menjadi persoalan yang hanya dianggap sepele, bahwa itu sangat penting untuk menjalankan sebuah perkuliahan atau pendidikan itu sendiri. Sempat ini kemarin cerita dan melihat data yang ditemukan oleh beberapa LK dosen ekonomi, itu data mahasiswa yang semakin tahun penerimaan mahasiswa semakin bertambah dapat, dan muncul juga spekulasi liar yang terjadi sekarang untuk angkatan 22 perkuliahan online ya. Nggak tahu kalau di FD dan semua deh, maksudnya UNM. Dan kenapa tuh kita sudah alasan COVID kemarin, pikir itu adalah ya, kita lihat sekarang suasana COVID yang tidak terlalu bagaimana sekali. Tapi kalau kita lihat kembali lagi dengan Sarpras tadi, data yang ditemukan itu adalah dari total mahasiswa ya, dari mahasiswa aktif dari mahasiswa yang benar kemarin 2020 sampai 2000 sekarang 2023, yang total berapa 6.000 mahasiswa yang untuk di ekonominya itu adalah suatu hal yang lucu. Kalau saya bilang lucu ya kenapa? Karena kenapa orang lari ke WC, ke masjid? Karena kurang. Kita lihat data yang ada, kalau teman-teman cross check nanti di BEM eksekutif mahasiswa atau di beberapa LK itu di upload, ada sangat tertera data di situ ya, WC yang ada di Fakultas Ekonomi 5 berfungsi, nah total mahasiswa 6.000. Nah lantas untuk lari ke WC masjid itu hal kecil, tapi kan salah satu dampak ya perkuliahan juga ya, pikir online terus dan pikir itu adalah hal yang memang diselesaikan, khususnya birokrasi kan. Berapa juga aksi kawan-kawan aliansi yang berat tercapai. Kita enak Pres, fakultas kedua JWC. Dua dari berapa total mahasiswa? 6.000-an juga. Bayangkan deh, 2 WC. Anda tidak ada WC masjid itu, tidak tahu bagaimana antriannya orang. Ini juga menurutku penting, tadi sempat disinggung persoalan kuliah online. Kan ini sempat berbicara sama dekan Fakultas Seni dengan alasan kenapa ini tetap diadakan kuliah online. Katanya itu untuk memanfaatkan teknologi. Ya, Saya pikir banyak hal yang berubah semenjak adanya kuliah online atau bagaimana. Terlebih lagi ketika kuliah tatap muka, ada hal yang kemudian tidak lahir proses interaksi antara
dosen dan mahasiswa. mahasiswa. Dan yang terjadi sekarang, realita terjadi sekarang, mungkin karakter antara mahasiswa yang belum dapatkan fase-fase corona dan setelahnya mungkin itu cukup jauh berbeda. Mungkin seperti itu. Kalau untuk hasil dari yang penelitian sebelumnya, mungkin seperti itu. Banyak hal yang berubah dari prasarana apa segala macam. Saya pikir banyak hal yang harus dipertanyakan. Mungkin seperti itu. Ya kalau saya boleh sharing juga kalau di psikologi dan mungkin tadi dari paparannya teman-teman pres juga sebenarnya yang menjadi poinnya di sini kayaknya karena awareness-nya dari para pimpinan yang kurang care-nya terhadap sarana prasarana yang ada gitu karena sebenarnya tadi kayak permasalahan-permasalahan itu ya jelas ini menjadi masalah dan sangat-sangat menjadi perhatian bersama cuma memang mungkin sampai saat ini betul tadi dikatakan pres juga mendarah daging karena ini masalah yang turun-temurun sepertinya tidak pernah ada solusi konkretnya seperti apa justru menghadirkan solusi-solusi kuliah online seperti itu yang menjadi solusi padahal sebenarnya akar masalahnya adalah belum ada pembangunan baru dengan jumlah mahasiswa yang terus diterima bertambah gitu karena di psikologi juga kurang lebih seperti itu ruangan kelasnya juga mungkin kalau berbicara WC atau toilet, alhamdulillah kami ada lebih dari 2. Cuma kalau untuk ruang kelas dengan jumlah mahasiswa yang membludak saat ini, memang bisa dikatakan juga masih kurang dan butuh untuk ditambah seperti itu. Kalau dari psikologi seperti itu sih keadaannya sekarang. Oke, tadi yang belum bicara Mensos kali ya. Saya menunggu sebenarnya. Aduh, karena saya tidak ingat. Tadi pertanyaannya Ada nggak sih permasalahan sarana dan prasarana di fakultas? oh ada masalah. Pasti ada. Kayaknya permasalahannya. Ada. Itu mungkin. Kalau ditanya ada tidaknya jelas ada. Kupikir setiap fakultas punya masalah, jelas itu. Apalagi fakultas ilmu pendidikan pasti juga punya. Apalagi di sarana dan prasarana. Itu mungkin. Oke, kan tadi sudah dipaparkan nih secara garis besar oleh pres semuanya kira-kira apa sih permasalahannya? Ada yang bilang kelas, WC dan sebagainya. Mungkin dari Mensos di fakultasnya sendiri apa sih permasalahannya? Kalau kami di Fakultas Ilmu Pendidikan, teman-teman di Kementerian Riset dan Pengembangan sudah melakukan investigasi. Jadi teman-teman kurang lebih mendapatkan 10 permasalahan sarpras itu kemarin. Semua sudah diserahkan ke dekan. Mungkin yang paling urgent WC juga masuk. WC juga masuk. Ya ada beberapa WC yang tidak begitu optimal untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen optimal semua. Itu di masalah WC. Ya, selanjutnya itu ya ini masalah pendingin ruangan. Beberapa AC itu tidak berfungsi optimal juga. Ya, dampaknya jelas pembelajaran itu tidak efektif. Pasti ada mahasiswa yang mengeluh panas dan segala macam. Selanjutnya mungkin saya tidak tahu ya beberapa fakultas, tapi saya tahu kayak ekonomi itu banjir. Kami juga di Fakultas Ilmu Pendidikan alami itu. Prasarana drainase, itu kurang entah bagaimana di sana. Sudah pengakuannya sih dekan itu ada. Cuman realitasnya pada saat hujan itu air betul-betul tergenang. Apalagi di sekret kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan itu tergenang betul. Mungkin ada, tidak usah saya sebutkan semua, mungkin beberapa saja. Terkhususnya di kampus 6 PGST Bone. Kan kami di Fakultas Ilmu Pendidikan juga punya kampus jauh. Istilah kami dia termarginalkan. Nah, di sana sarana di sana juga agak kurang optimal. Aula yang notabene-nya digunakan khusus untuk lembaga kemahasiswaan itu kami punya foto sudah diserahkan ke dekan juga, itu sudah tidak kondusif lagi. Bahkan teman-teman di PGST Bon itu bilang kalau di sana itu katanya dia takut kalau sedang berkegiatan itu plafonnya tiba-tiba rubuh.
Saking parahnya itu di sana, sudah lubang-lubang dan segala macam. Nah, itu kurang terurus dan beberapa fasilitas di sana juga tidak terurus. Banyak ruangan yang kosong, referensi bukunya di perpustakaan itu referensi tua semua di bawah 2010. Padahal kita tahu semua bahwa referensi di karya tulis ilmiah itu dia minimal 10 tahun kayak itu ke belakang, 10 tahun kayaknya. Itu. Kalau di teman-teman ada juga kami PGSD Parepare. Saya tidak pernah komunikasi ke sana, tapi sempat ketemu sama teman Parepare tadi. Nah, karena mau ke sini bahas Sarpras, saya juga sempat bincang sama teman Parepare. Dia bilang kalau fasilitas di sana dia optimal, memadai. Cuman katanya kurang apa ya? Tenaga kependidikannya yang kurang di sana, kurang. Itu mungkin itu dari beberapa yang bisa saya sebutkan. Ada yang lain, cuman teman-teman yang lain juga punya masalah masing-masing kan. Itu saja mungkin. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurutnya Pres apa sih penyebab terjadinya permasalahan tersebut itu di fakultas? Oke, mungkin dari saya ya. Dari psikologi berarti. Panas tadi kayak kelas. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin psikologi mau dulu nih menjawab. Iya, jadi kalau misalnya terkait penyebab kenapa permasalahan ini sebenarnya terjadi dan istilahnya ini bertahun-tahun seperti ini terus untuk progresnya juga tidak banyak. Kalau dari pandangan saya pribadi itu melihat juga lingkungan seperti apa sekarang di teman-teman psikologi. Mungkin yang saya sampaikan tadi lebih ke awareness-nya dari para pimpinan, melihat bagaimana sebenarnya kondisinya fakultas mereka masing-masing gitu. Apakah mereka pernah melakukan istilahnya belusukan ataupun cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyentuh langsung ke bawah, ke sarananya seperti apa gitu. Apakah memang sudah sesuai dengan yang mereka anggarkan, yang mereka targetkan. Saya rasa pasti pimpinan juga punya planning, tapi itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa belum terrealisasikan sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau menurut saya poin atau akar permasalahannya kenapa bisa terjadi itu adalah awareness-nya atau kepedulian dari pihak pemegang wewenang ke sarana prasarana itu yang masih minim, masih sangat kurang perhatiannya. Kalau dari saya seperti itu. Kalau saya penyebab masalahnya ini tergantung masalah yang mana dulu kita bahas. Semisal kalau kita bahas ruang perkuliahan, pastilah dari awal penerimaan mahasiswa baru yang membludak pasti akar dari masalah. Terus kalau di Fakultas Ilmu Sosial itu sebenarnya ada solusi yang dihadirkan oleh pihak pimpinan, penambahan ruang kelas sebanyak 3-4 ruang kelas. Cuman kalau mau dihitung secara rasio daya tampungnya, ya masih belum memenuhi dari total jumlah mahasiswa. Nah, itu ruang kelas. AC, kupikir sama seperti di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya seperti yang aku bilang tadi, kita kalau belajar kepanasan, bayangkan ketika satu kelas 30 bukan 30, prodinya saya 67 orang ya. Dengan belajar di ruangan yang kapasitasnya itu berkisar 30-40 orang. Bayangkan, ada banyak sekali yang berdiri. Mahasiswa berdiri sementara belajar. Dosen juga tidak enak kan memberikan pembelajaran, paling cerita-cerita lepas, cerita masalah apakah curhatannya. Kemudian kalau kita bahas sarpras seperti AC, saya juga sedikit menyinggung soal kebersihan, penyebab kenapa penyebab kenapa WC biasanya itu mangkrak, WC itu biasanya rusak, mampet, segala macam itu biasanya disebabkan oleh mahasiswa sendiri jadi penyebabnya, kurang perawatan semisal. Tapi kalau mau dilihat lagi dari sisi pengadaan atau perawatan dalam hal-hal seperti dinding, tembok, plafon kan harusnya ditanggung oleh fakultas. Cuman untuk kayak kebersihan paling mahasiswa. Tapi kan ini contoh kasus di FIS lagi. Ada satu WC yang tidak digunakan sampai sekarang, padahal kemarin itu bagus. Tapi tidak pernah dirawat sama mahasiswa. Ini saya khawatir mahasiswa di fakultas itu kalau boleh dibilang jorok.
karena biar tidak ada air ya dia buang air juga. Nah makanya berbau sampai ditutup pintu, dikunci secara permanen karena tidak ada mau yang tanggung jawab. Kemudian mampet tersumbat, ada buang apakah di kloset sampai tersumbat. Tapi lagi-lagi kembali kepada pihak fakultas, dia seolah acuh biarkan banyak di opsi lain kalau mau jadi buang air. Mungkin itu solusi konkret yang dihadirkan oleh fakultas, pembahasan di rakernya mereka setiap tahunnya, pembahasan anggaran, dikemanakan anggaran. Itu kupikir tidak mengarah pada apa yang dibutuhkan oleh mahasiswanya. Makanya ya kalau mau dibilang siapa penyebab masalah utamanya adalah ya pemilih PW nanti yang bertanggung jawab. Mungkin sedikit menarik apa yang dibahas sama Wapres Visa terkait kadang sarana prasarana yang dibuat oleh pimpinan dekan atau fakultas kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama mahasiswa. Nah, itu sebenarnya harus ada komunikasi lebih awal untuk survei bagaimana apa yang harus diadakan, apa yang harus tidak penting gitu. Saya pikir itu yang kemudian apa banyak terkait ruang kelas. Saya pikir ada undang-undang yang mengatur tentang berapa kapasitas dalam satu ruangan jumlah mahasiswa. Saya pikir itu ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Cuman saya tidak tahu karena selama tidak buka undang-undang lagi. Mungkin itu penting juga untuk sebagai bahan teman-teman ketika ingin mempertanyakan persoalan itu. Dari kemauan singgung sekretariat. Kita Baik. Di MIPA juga. Kalau di MIPA, alhamdulillah kalau wilayah Sarpras program perkuliahan, WC itu alhamdulillah memadai. Alhamdulillah satu kesyukuran sebenarnya kami di MIPA. Tapi tadi yang Anda menyinggung yang kesekretariatan, sekret. Dan di situ satu yang kami keluhkan sebenarnya di MIPA adalah sekretnya kami. Kadang kini apa triplex bukan ki beton tuh, jadi gampang ki hancur kalau dipukul hancur. Tapi itu sudah dikomunikasikan ke pimpinan tapi sampai sekarang belum direalisasikan.